akan Ibu sampaikan, marilah kita bersama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. Kepada Ketua Kelas, Ramdhani, silakan pimpin doa. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Baik, Ibu akan absensi terlebih dahulu. Teman-teman siapa yang nggak hadir? Siapa? Anita izin, Amelia sakit, Linda sakit, Risa izin, Laura izin, sama Rosini. Banyak banget ya yang nggak hadir hari ini. Kita doakan teman-teman kita yang sakit, semoga lekas diberikan kesembuhan, amin. Dan kita semua yang hadir di kelas ini, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Amin. Baik anak-anak, minggu lalu kita sudah mengajarkan Hari Raya Idul Adha. Ada yang tahu nggak ciri khas dari Hari Raya Idul Adha itu apa? Potong sapi. Potong sapi. Yang lain? Bersedekah. Kurban, betul. Nah, jadi gimana sih perasaan kita kalau bisa berbagi daging dengan orang lain? Senang. Kemudian bersyukur. Nah, jadi salah satu ibadah yang mengajarkan kita tentang rasa syukur dan juga gemar berbagi itu adalah ibadah kurban dan juga akikah. Maka dari itu, materi yang akan kita bahas hari ini adalah kurban dan akikah. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian serta hukum kurban dan akikah dengan benar. Yang kedua, mampu mengidentifikasi syarat dan ketentuan pelaksanaan kurban dan akikah. Yang ketiga, mampu membedakan antara ibadah kurban dan akikah. Yang keempat, mampu menjelaskan hikmah pelaksanaan kurban dan akikah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah mampu menunjukkan sikap peduli, ikhlas, dan gemar berbagi sebagai penerapan nilai-nilai kurban dan akikah. Nah, pertama-tama kita pahami terlebih dahulu apa sih perbedaan pengertian dari akikah maupun kurban. Nah, yang pertama itu ada kurban. Kurban itu adalah ibadah penyembelihan hewan ternak pada hari raya Idul Adha dan dilanjutkan dengan hari-hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Sedangkan kalau akikah itu adalah penyembelihan hewan dikarenakan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kelahiran seorang anak, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Dari pengertian ini anak-anak ibu sudah paham belum perbedaannya? Sudah. Jadi intinya kalau kurban itu penyembelihan hewan pada hari raya Idul Adha, kalau akikah itu adalah sebagai ungkapan rasa syukur atas kelahiran anak. Kalau sudah paham, kita kemudian lanjut ke hukum kurban dan akikah. Coba perhatikan ke depan. Di sini kedua hukumnya, yaitu kurban dan akikah itu adalah sama-sama sunnah muakkadah. Apa sih sunnah muakkadah itu? Saya tahu? Betul. Nah, jadi ibadah kurban itu merupakan sunnah muakkadah, yaitu ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam yang mampu melaksanakannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fasholli li rabbika wanhar." Apa? Ulangi? Fasholli li rabbika wanhar. Betul. Yang artinya, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Kemudian juga begitu juga dengan akikah. Akikah itu juga hukumnya sunnah muakkadah. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat-sangat menganjurkan untuk orang tua mengakikahkan anaknya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak itu tergadai dengan akikahnya, maka disembelihkanlah hewan pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberi nama. Sampai di sini paham hukum akikah dan kurban? Paham. Paham. Selanjutnya kita masuk ke
bisa berupa domba, sapi, kambing ataupun unta. Nah, dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Syaratnya apa aja? Yang pertama itu yaitu hewannya harus sehat, kemudian tidak cacat, cukup umur, dan milik sendiri atau diperoleh dengan cara yang halal. Kemudian jenis hewan akikah itu biasanya hanya berupa kambing. Kalau untuk anak laki-laki maka disembelihkan 2 ekor kambing. Kalau untuk anak perempuan maka akan disembelihkan 1 ekor kambing. Paham anak-anak perbedaannya? Selanjutnya yaitu waktu pelaksanaan antara kurban dan akikah. Nah, yang pertama, kurban itu dilaksanakan setelah selesai sholat Idul Fitri pada Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah sampai terbenamnya matahari di tanggal 13 Zulhijjah. Sedangkan waktu pelaksanaan akikah itu biasanya dilaksanakan setelah 7 hari kelahiran bayi. Atau kalau misalnya belum mampu melaksanakan pada hari ke-7, boleh dilaksanakan pada hari ke-14 atau ke-21. Atau jika mungkin belum mampu pada hari-hari tersebut, maka boleh dilaksanakan ketika orang tua tersebut sudah merasa mampu. Sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, ibu ingin supaya kalian lebih paham, ibu akan menampilkan sebuah video demonstrasi dan anak-anak ibu minta untuk memperhatikan videonya. Sebelum ini ibu mau bagi 2 kelompok terlebih dahulu ya. Nanti Syifa, Husnul, dan Kamila itu kelompok 1, Ramdhani, Dede, dan Arif itu kelompok 2. Nah, jadi nanti ibu akan memilih di antara kalian untuk mendemonstrasikan sesuai dengan video tersebut. Tata cara menyembelih hewan kurban. Pertama, robohkan hewan dengan kepala menghadap kiblat. Yang kedua, awali dengan membaca Bismillah. Yang ketiga, lakukan sekali gerakan potong pada leher hewan kurban. Yang keempat, gantung kaki belakang hewan setelah disembelih. Yang kelima, ikat saluran makanan dan dubur hewan. Yang keenam, lakukan pengulitan secara perlahan. Yang ketujuh, keluarkan isi dalam hewan dan pisahkan. Yang kedelapan, bungkus terpisah dengan plastik khusus makanan. Yang kesembilan, jaga kebersihan daging kurban. Ingat, daging kurban di luar tidak lebih dari 4 jam. Oke, baik. Ibu mau siapa ya? Ramdhani dan Arif. Silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan untuk mendemonstrasikan. Maju ke depan. Nah, ini anggap saja sapinya ya yang akan disembelih. Dan jadi bisa pegang. Nah, pegang ujung. Aduh, gimana pegang? Berpejang gitu. Robo kan? Ini robo lah ya. Dilihatin teman-temannya ya, dicontohin. Tengok. Oke. Ini tinggal sini bang. Nah, oke, kita putar lagi videonya. Oh, ini pensalnya itu. Ini sapinya. Ini bang dari sini orang. Oke, itu aja. Ya, itu anggap saja pesannya ya. Oh ya ya. Jangan dong. Oke, kita putar video. Tata cara menyembelih hewan kurban. Pertama, robohkan hewan dengan kepala menghadap kiblat. Udah belum dirobohkan hewannya? Terus kita robo, kalau dekat ini. Ya, robohkan.
Yang kedua, awali dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, lakukan sekali gerakan potong pada leher hewan kurban. Yuk, Potong ibu. dipotong tapi membaca takbir. Allah. Panjang megang emang kecil. Sebenarnya ada orangnya dipegang di sini. Allahu Akbar. Iya, betul. Sudah? Sudah. Yang keempat, gantung kaki belakang hewan setelah disembelih. Yang kelima, ikat saluran makanan dan tubuh hewan. Yang keenam, lakukan pengulitan secara perlahan. Lakukan pengulitan. Bok mana itu? Jujur. Yang ketujuh, keluarkan isi dalam hewan dan pisahkan. Yang kedelapan, bungkuskan pisah dengan plastik khusus makanan. Yang kesembilan, jaga kebersihan daging kurban. Ingat, daging kurban di luar tidak lebih dari 4 jam. Ya, silakan duduk. Tepukan kepada Arif dan Ramdhani. Terima kasih ya. Baik, setelah melihat video tadi dan juga melihat demonstrasi dari teman-teman, Ibu mau tanya, kenapa sih menyembelih hewan kurban itu harus menggunakan benda yang tajam? agar tidak menyakiti hewan tersebut. Ya, betul. Nah, anak-anak ibu, masing-masing kelompok, ibu mau kalian memberikan 3 hikmah dari pelaksanaan ibadah kurban dan juga akikah. Silahkan berdiskusi terlebih dahulu. Apa bu? Tadi bu? Tanya apa? Tolong berikan 3 hikmah dari pelaksanaan ibadah kurban dan juga akikah. Sudah? Belum. Tadi. Sudah bu? Ya, silakan kelompok Ramdhani. Pertama bu, bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terus yang kedua, menambahkan rasa cinta antar sesama muslim. Terus menghidupkan sunnah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus belajar arti sabar daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah. Ya, betul. Tepuk tangan pada kelompok 3. Kelompok 1, silakan. Itu hikmahnya pertama itu meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Betul. Yang kedua menumbuhkan kepedulian sosial antar sesama. Yang ketiga itu meneladani keikhlasan dan kesabaran seperti layaknya Nabi Ibrahim alaihissalam dan bentuk wujud syukur kepada Allah SWT. Iya, alhamdulillah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak ibu? Tidak ada? Kalau tidak ada, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada siang hari ini? Silakan. Syifa? Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini tuh mengajarkan kita bahwa sebenarnya kurban itu mengajarkan kita tentang arti keikhlasan, ketakwaan, kesabaran, serta adanya rasa simpati atau peduli sosial terhadap sesama muslim. Iya, terima kasih Syifa. Baiklah, berhubung pembelajaran waktu dengan ibu sudah hampir habis, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga materi yang telah ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya ya. Baik, ibu akhiri. Wassalamualaikum